Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, fungsi inverse ini merupakan sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi awalnya. Ini nih ya, jadi Ibu kasih highlight. Jadi itu berkebalikan dari fungsi awalnya. Kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, katakanlah fungsi tersebut dinyatakan sebagai sebuah fungsi fx, maka kebalikan dari fx ini adalah fungsi f pangkat negatif 1x atau fungsi inverse-nya. Begitu ya, jadi sekali lagi tidak hanya apa ya namanya, pokoknya kan di permukaan bumi ini di dunia gitulah, sudah sunatullahnya adalah semuanya itu berpasangan, ada pasangannya. Ada gelap, ada terang gitu ya, ada siang, ada malam. Nah, ada suatu pasangan yang merupakan kebalikan dari sebuah fenomena. Dan di matematika pun ada yang dinamakan sebagai fungsi inverse atau kebalikan dari sebuah fungsi. Fungsi inverse ini merupakan sebuah fungsi yang mana dia itu merupakan kebalikannya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan Ibu kasih tanda pangkat negatif 1 seperti ini, artinya ini merupakan kebalikan dari fungsinya. Bisa kalian lihat di sini bahwa hubungan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini menunjukkan bahwa ketika kita punya sebuah fungsi yang diinverskan, maka ketika inverse itu kita inverskan kembali, hasilnya adalah fungsi awalnya. Iya, ini siapa nih iPhone? Oke, yang mau nanya, silahkan. Kenapa nih yang namanya iPhone siapa? Oke, kalau misalkan ada ditanyakan, jangan ragu buat bertanya di kolom chatnya ya, atau boleh raise hand, atau boleh juga dinyalakan audionya. Sekali lagi, jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, maka berarti kita punya kebalikan dari fungsi tersebut. Apabila kebalikan dari fungsi tersebut kita inverskan kembali, maka yang terjadi adalah fungsi inverse atau kebalikan itu akan menjadi fungsi yang semula. Logikanya ya tadi ya sama di kelas B, ya di kelas A juga Ibu kasih logika telur ceplok ya. Telur ceplok gitu, kalau misalkan kita anggap si telur ceplok ini dia merupakan sebuah fungsi fx gitu. Wait. Nah, gitu. Maka ketika si telur ceplok ini kita balikan, kan jadi dibalik gitu ya. Ini merupakan fungsi kebalikannya. Kita anggap sebagai f pangkat negatif 1x. Tapi kalau misalkan si fungsi inverse ini Ibu balikkan kembali, maka dia akan kembali ke fungsi semula. Jadi balik lagi jadi endog ceplok ya. Nah, ini merupakan sebuah fungsi. Kebayangkan? Jadi syarat sebuah fungsi bisa dijadikan bentuk inverse-nya adalah ketika dia dibalikkan kembali ke bentuk semula, dia akan kembali menjadi fungsi awalnya. Begitu ya. Nah, ini dinyatakan oleh notasi seperti berikut yang ini. Nah, kita lihat pada gambar yang kalian lihat di sebelah kiri, itu ada dua buah relasi antara A dan B. Anggap A itu adalah fungsi asalnya, dia adalah fungsi asal, dan B itu adalah fungsi inverse. Ya, maka kita bisa dapat kalau misalkan kita punya sebuah fungsi yang memiliki bentuk relasinya itu adalah F memetakan A ke B, yang ini, memiliki relasi dengan fungsi G memetakan A ke B, maka G itu merupakan inverse dari fungsi F, atau ditulis sebagai F pangkat negatif 1 yang ini. Atau GF sama dengan F pangkat negatif 1. Ingat, pangkat negatif 1 itu menunjukkan bahwa dia merupakan kebalikan dari fungsi yang kita cari. Nah, coba lihat pada gambar, ada fungsi asal, fungsi inverse. Jadi digambarkan loop seperti ini, bisa dibolak-balik prosesnya ya.
Fungsi awalnya bisa kita jadikan fungsi inverse diinverskan kembali menjadi fungsi yang awalnya. Itu, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang tanyakan, silahkan ketik di kolom chatnya. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi inverse berdasarkan ilustrasi di atas bisa kita nyatakan sebagai, nah ini ya, ini cukup penting. Nah, sebagai ini, y sama dengan fx, atau x merupakan inverse, atau f pangkat negatif 1y. Nanti di perhitungan kita akan lihat seperti apa bentuknya. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menginverskan sebuah fungsi, bisa kita lihat di sini. Ada 3 langkah utama, sebenarnya bisa jadi beberapa langkah gitu, tapi akan kita coba terapkan 3 tahapan ini dalam sebuah contoh. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan contoh untuk bagian linier dan pecahan linier ya. Jadi untuk yang sisanya insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Nah, misalkan kita punya sebuah fungsi asal dalam bentuk fungsi linier gitu, maka kita bisa mencari inverse-nya sesuai dengan fungsi inverse yang di sebelah kotak kanan. Yang pecahan juga sama. Kayak gimana Bu contohnya? Yuk kita lihat contoh 5.11 berikut ini. Ya, ini contohnya agak berbeda ya dengan yang Ibu kasihkan di modul. Kita lihat di sini bahwa misalkan kita punya sebuah fungsi fx itu sama dengan 4x plus 7. Nah, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cara biasa. Yang kedua adalah cara cepat. Cara cepatnya nanti kalau kalian udah lihat ini ya. Nah, menggunakan cara biasa, Ibu tuliskan kembali, fx-nya itu adalah 4x ditambah 7. Ingat, langkah awal dari menginverskan adalah kita akan mengubah bentuk yfx menjadi bentuk x sama dengan fy. Dibalikin tuh. Gimana caranya? Fx-nya Ibu ganti dengan huruf y. Yang sebelah kanan Ibu masih tulis 4x ditambah 7. Jadi di sini langkah awal yang kita lakukan adalah ini ya, mengubah bentuk fx menjadi huruf y. Setelah seperti ini, kalian lakukan perhitungan seperti biasa, aljabar. Gimana caranya agar kita nyatakan dalam bentuk x sama dengan? Berarti Ibu pindahkan y negatif 7, asal positif ya, sama dengan 4x. Atau pengen sebelah kiri Bu, x-nya tetap, ya udah Ibu tulis aja kayak gini. 4x sama dengan y min 7, sama aja ya. Jadi enggak, kenapa Bu 4x-nya enggak negatif? Karena si y min 7-nya juga enggak diubah tandanya ya. Artinya ini sampai sini bisa dipahami ya. Jadi y min 7 sama dengan 4x dengan 4x sama dengan y min 7 itu nilainya sama aja. Nah, sekarang ini masih dalam rangka untuk menjadikan variabel sebelah kiri adalah variabel x saja dan variabel lainnya di sebelah kanan. Berarti di sini kita bisa tuliskan sebagai x sama dengan apa nih? Y minus 7, 4-nya pindah ke sini. Nah, kita sudah punya nih dalam bentuk x sama dengan y min 7 per 4. Ini merupakan langkah yang kedua, di mana pada langkah yang kedua ini kita pindahkan x gitu ya. Pindahkan x ke kiri dan y ke kanan. Ya, kita udah punya nih bentuknya di mana variabel x ada di sebelah kiri dan variabel y ada di sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah kita kembalikan ke bentuk semula. X di sini Ibu jadikan bentuk f negatif 1 ini ya, y. Berarti Ibu tulis sebagai ini f pangkat negatif 1x sama dengan y-nya Ibu ubah menjadi bentuk x. Atau ini langkah yang ketiga, artinya di sini kita kembalikan ke bentuk asal.
ke bentuk awalnya. Di mana di sini X sebelah kiri dia menjadi F pangkat negatif 1X, dan Y sebelah kanan dia menjadi X. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi untuk menginverskan itu, kita lakukan langkah-langkah yang pertama adalah ubah dulu si fx yang sebelah kiri ini menjadi huruf Y. Ya. Setelah itu, jadikan variabel X berada di sebelah kiri dalam bentuk satuan X sama dengan berapa gitu, dan variabel Y ke sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah setelah kita dapatkan dalam bentuk X sama dengan, langkah berikutnya adalah kita kembalikan ke bentuk awal, di mana X yang sebelah kiri kita jadikan sebagai bentuk inverse, F pangkat negatif 1X, dan Y sebelah kanan kita jadikan X. Jadi kita dapat deh nilai inverse-nya. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau misalkan masih bingung, kita lihat contoh berikutnya ya. Woi, ini kamu turun dulu ya, sebentar. Gimana, ada yang tanyakan nggak? Panitia asal ngelihat yang nanya, oh nggak ada. Nah, contoh berikutnya, misalkan ibu punya sebuah fungsi fx gitu ya, sama dengan berapa ya? 7x plus 3 misalkan ya. Nah, kita mau jadikan bentuk inverse. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, fx-nya ibu jadikan sebagai y. Sama dengan sebelah kanan tetap tulis 7x ditambah 3. Langkah berikutnya adalah kita jadikan variabel X di sebelah kiri. Berarti kita selesaikan dulu nih yang ini. Berarti Y negatif 3 sama dengan 7X. Atau boleh kita tulis 7X sama dengan Y negatif 3. Berarti nilai X sama dengan Y negatif 3 per 7. Setelah kita dapat nilai X sebelah kirinya sama dengan berapa gitu, langkah berikutnya adalah kita ubah ke bentuk awalnya. X-nya menjadi F pangkat negatif 1X, dan Y sebelah kanan menjadi X. Coba sampai sini, ada yang masih bingung nggak? Ya, jadi ini langkah yang pertamanya, kita lihat. Ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, jadikan X sama dengan, langkah yang ketiga, kembalikan ke bentuk awalnya. Nah, selain cara biasa, kita juga bisa menggunakan cara cepat. Perhatikan. Pada cara cepat, kalian cukup melihat pada tabel. Ya, pada tabel yang di atas ini, Ibu sudah tuliskan, Ibu akan tuliskan kembali ya, bahwa ketika kita punya dalam bentuk fx sama dengan fungsi linier ax ditambah b dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu, maka bentuk inverse-nya bisa kita cari menggunakan persamaan ini ya. Nah, ini nih yang pertama. X min B per A, di mana syaratnya itu adalah nilai X-nya tidak boleh sama dengan A per C. Nah, ini kalian gunakan cara cepat. Ini tujuannya adalah untuk mengkoreksi apakah jawaban menggunakan cara biasa itu sudah benar atau tidak. Kita coba di sini. Kita punya sebuah fx-nya sama ya, yang ini 4x ditambah 7 berarti inverse-nya apa? Langsung kita lihat. Di mana nilai A-nya itu dia koefisien dari X, yang ini bernilai 4, dan B-nya itu adalah konstantanya, yang ini ya, 7. Berarti F inverse-nya adalah X itu variabel aja, kita tulis kembali yang ini ya, negatif nilai B, B-nya itu adalah 7, per A, A-nya itu adalah 4.
Udah dapat. Sama ya hasil dengan cara biasa maupun dengan cara cepat. Bu, kalau kayak gini mending kena pakai cara cepat gitu ya. Nah, boleh-boleh aja sih, cuman pastikan kalian harus sudah mengerti dulu cara biasa. Kenapa? Karena cara biasa ini bisa kita mengerjakannya ini tanpa melihat rumus gitu. Jadi cukup tahu langkah yang harus dilakukannya gimana, dibalikin. Oh, jadi yang penting ada proses pembalikan Pak kalau menggunakan cara biasa. Kalau menggunakan cara cepat, keuntungannya ya cepat ya ngerjainnya. Minim kesalahan juga dan tapi ada kekurangannya kalau cara cepat itu berarti kalian harus menghafal si persamaan yang ada pada cara cepat. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kita buktikan yuk contoh yang kedua, apakah dia sudah betul atau salah. Kalau pangkat min 1 itu dari mana? Ya, pangkat negatif 1 itu merupakan notasi atau cara penulisan fungsi inverse. Balik lagi ke sini ya. Jadi, sekali lagi, ketika kita punya sebuah fungsi biasa, kita sebut sebagai fx, gitu, maka fungsi inverse atau kebalikannya kita tulis sebagai f pangkat negatif 1. Jadi, cara penulisannya aja ya. Nah, begitu ya, Azmi. Jadi, sekali lagi, kenapa ada pangkat negatif satunya? Itu menunjukkan bahwa dia berkebalikan bentuknya dengan fungsi awalnya. Coba yang lain ada? Sip, sama-sama. Kalau ada yang nanya lagi, silahkan di kolom chat ya. Balik lagi ke sini, kita akan buktikan benar nggak ya cara yang sebelah kiri ini, cara biasa dengan cara cepatnya. Ibu tuliskan kembali di sini. Fx-nya adalah 7x ditambah 3. Wah, ini ada yang nanya dulu ya. Oh ya, link absen nanti ya, abis ini. Kita lihat di sini, kita punya sebuah fx sama dengan 7x plus 3. Pakai cara cepat berarti f pangkat negatif 1x, gitu, inverse-nya. Ini notasi ya, atau cara penulisannya. Sama dengan x min b per a, di mana di sini nilai a-nya adalah 7 dan b-nya adalah 3. Masukkan, x-nya tetap tulis x, b-nya adalah 3, per a-nya adalah 7. Sama ya? Cara biasa dengan cara cepat. Coba sampai sini ada yang tanyakan lagi nggak? Nah, ini merupakan contoh bagaimana caranya kita menginverskan pada bentuk fungsi linier atau fungsi yang menghasilkan garis lurus. Masih aman ya? Belum ada yang nanya lagi? Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya fungsi dalam bentuk pecahan linier, seperti pada contoh 5.12. Perhatikan, kita tuliskan di sini, kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 5 per 3x minus 2. Berarti cara biasanya adalah seperti berikut. Yang pertama, Ibu tuliskan fungsinya fx sama dengan 2x plus 5 per 3x minus 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ubah fx sebelah kiri menjadi huruf y. Yang sebelah kanan masih tuliskan 2x tambah 5 per 3x min 2. Langkah berikutnya adalah kita akan jadikan ruas sebelah kiri memiliki bentuk X sama dengan sekian, gitu ya. Berarti selesaikan dulu si bagian yang Y ini. Karena dia ada bagian penyebutnya Ibu pindahkan ke sebelah kiri menjadi Y dikali 3X minus 2 sama dengan 2X plus 5. Ini ada bentuk perkalian, perhatikan di sini. Y kali 3X dan Y kali 2. Kita selesaikan. Oh, jangan dicoret-coret. Y kali 3X adalah 3XY. Y dikali 2 adalah negatif 2Y. Itu sama dengan 2X plus 5. Sebelah kiri kita keluarkan, yang memiliki variabel X kita pindahkan ke sebelah kiri, yang memiliki variabel Y kita pindahkan ke sebelah kanan, menjadi 3XY
negatif 2X, yang ini ya, sama dengan 2Y ini pindah ke sebelah kanan, plus 5, masih ada Y-nya Bu sebelah kiri. Oke, kita keluarkan X-nya. Berarti 3XY dibagi X adalah 3Y, min 2X dibagi X adalah negatif 2, sama dengan, tulis lagi yang ini, plus 5, sehingga kita dapat bentuk X sama dengan 2Y plus 5 per 3Y minus 2. Nah, kita sudah punya nih bentuk sebelah kiri variabel X sendirian gitu ya, sama dengan berapa. Langkah berikutnya adalah kita kembalikan ke bentuk awal, berarti X ini menjadi F pangkat negatif 1 fungsi dari X, berarti yang kanan huruf Y berubah menjadi X. 2X ditambah 5 per 3X min 2. Perhatikan, ini langkah-langkahnya. Ini langkah yang pertama, mengubah fx menjadi y. Langkah yang kedua, mencari cara bagaimana agar variabel x sendirian dan berada di sebelah kiri ruasnya. Dan bagian yang ketiga adalah kita pastikan bentuknya itu kembali ke posisi awal, yaitu bagian x sebelah kiri menjadi f pangkat negatif 1x, dan bagian sebelah kanan huruf y-nya berubah menjadi x. Nah, sekarang kita coba dengan cara cepat ya. Dengan cara cepat di sini, bentar. Ya, cara cepatnya gimana, Bu? Cara cepatnya Ibu sudah tulis di atas ini ya. Nah, lihat tabelnya. Kita akan coba menggunakan rumus cepat yang pecahan linier. Jika ada bentuk fungsi asalnya seperti ini, maka fungsi inversnya adalah sebelah kanannya. Oke. Jika kita punya sebuah fungsi fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka fungsi inversnya itu adalah minus dx ditambah b per cx minus a. Harus cek lagi, benar nggak ya rumusnya? Iya, betul ya. Nah, ini cara cepatnya ya. Jadi, kalau misalkan kita punya bentuk fx sama dengan seperti berikut, inversnya adalah min dx plus b per cx min a. Yang berubahnya di mana, Bu? Yang berubahnya di sini. Nah, ini ya, kalian perhatikan aja ini. Oke, kita coba lihat. Kita akan coba kerjakan inverse dengan cara cepat pada fungsi ini. Fx sama dengan 2x plus 5 per 3x minus 2. Di mana kita dapat nilai A-nya ini adalah koefisien dari X yang atas, ini ya, adalah 2. B-nya itu adalah konstanta ini. Kok B lagi? 5 ya. Nah, C-nya adalah konstanta ini, konstanta 3, dan D-nya di sini adalah negatif 2. Sehingga bentuk inverse-nya ini adalah minus, nilai dari D-nya adalah minus 2, ditambah B-nya adalah 5 per, X-nya kelewat ya, sorry. X-nya di situ. Per CX. CX itu 3X minus A, minus 2. Ya. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah minus kali minus adalah positif, berarti 2X plus 5 per 3X min 2. Sama ya antara hasil yang cara biasa dengan cara cepat. Coba kita lihat di sini. Oh iya, nggak apa-apa, Nabila. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau misalkan masih bingung, silahkan tanyakan di kolom chatnya. Jadi sekali lagi, di sini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk mencari inverse. Yang pertama menggunakan cara biasa, yang kedua menggunakan cara cepat. Cara cepatnya bisa kalian lihat pada tabel yang Ibu kasih. Ini ada di modul juga, tapi contoh soalnya beda dengan modul. Kita coba dengan soal yang lain ya, misalkan
Ya, cara cepat, sip. Ibu akan mencoba menginverskan dengan fungsi yang berbeda. Misalkan di sini Ibu punya sebuah fungsi fx sama dengan berapa ya? Berapa ya? Yang agak gedean ya nilainya? 12x minus 2 gitu ya. Per berapa ya? 3x plus 1. Nah, misalkan fungsinya adalah fx sama dengan 12x minus 2 dan per 3x plus 1. Kita akan coba menggunakan cara biasa. Pada cara biasa, langkah pertama adalah kita tuliskan fungsinya fx sama dengan 12x minus 2 per 3x plus 1. Kita ubah fx-nya menjadi y. Y sama dengan 12x minus 2 per 3x plus 1. Langkah berikutnya, jadikan ruas sebelah kiri menjadi x sama dengan. Berarti y kali 3x plus 1 sama dengan 12x minus 2. Y kali 3x adalah 3xy. Y kali 1 adalah plus y. Sama dengan, kita tuliskan kembali, 12x minus 2. Pindahkan yang memiliki variabel x ke sebelah kiri, berarti 3xy minus 12x sama dengan negatif y, negatif 2. Bentar ya, yang angkat tangan tunggu dulu ya. Nah, kita lihat di sini, masih ada y-nya sebelah kiri. Keluarkan nilai x-nya. Berarti x 3y negatif 12 sama dengan negatif y negatif 2. Sehingga nilai x-nya adalah negatif y negatif 2 per 3y negatif 12. Kembalikan x menjadi fungsi inversnya. Berarti f pangkat negatif 1x sama dengan y sebelah kanan kita ubah menjadi x. Berarti negatif x negatif 2 per 3x minus 12. Sehingga kita dapat fungsinya. Seperti berikut. Nih, ada yang nanya dulu. Oh iya, nggak apa-apa kalau pencet. Ini menggunakan cara biasa, jadi sekali lagi Ibu highlight di sini bahwa langkah pertama kita jadikan fx-nya menjadi huruf y. Langkah kedua kita jadikan ruas sebelah kiri adalah x saja sendirian, dan langkah yang ketiga adalah kita ubah x-nya menjadi f pangkat negatif 1x bagi ruas sebelah kiri, dan huruf y pada sebelah kanan menjadi x. Pakai cara cepat, siap. Kita lihat di sini, kita punya fx sama dengan 12x negatif 2 per 3x plus 1, di mana nilai A-nya itu adalah koefisien X yang pertama, yang paling atas adalah 12, B itu adalah konstanta yang atas, berarti negatif 2, C itu dia merupakan konstanta X yang bawah atau nilainya 3, dan D itu merupakan nilai konstanta yang bawah atau 1. Sehingga kita punya nilai inverse-nya itu adalah, Ibu tuliskan kembali rumusnya, minus dx ditambah b per cx minus a. Tuliskan minus d-nya berapa? D-nya adalah 1, x-nya kita tulis kembali, ditambah b-nya adalah negatif 2 per cx. C-nya itu bernilai 3, x-nya Ibu tulis lagi, minus a. A-nya adalah 12. Selesaikan. Minus 1 kali X berarti minus X. Positif kali negatif 2 berarti negatif 2 per 3X. Ibu tulis kembali. Negatif kali 12 berarti negatif 12. Sehingga kita dapat nilai inverse dari persamaan Fx sama dengan 12X minus 12 per 3X plus 1 adalah seperti berikut. Gimana sampai sini? Ada yang mau nanya dulu nggak? Ini masih tergolong yang paling mudah, karena kita hanya mengotak-atik fungsi linear dan pecahan linear saja. Coba, sudah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, kalian pastikan harus menguasai dua cara ini. Kenapa? Karena cara biasa ini digunakan untuk apa? Untuk menguji
kemampuan kalian dalam membalikan sebuah persamaan. Kalau cara cepat ini lebih ke verifikasi hasil jawaban dari cara biasa gitu ya. Apakah hasil yang kalian dapatkan menggunakan cara biasa itu benar atau salah gitu. Kalau misalkan nilainya beda antara cara biasa dengan cara cepat, artinya salah satunya ada yang salah. Nah, jadi harus dipastikan kedua jawabannya tepat. Ya, ini merupakan contoh dari fungsi. Ibu mau nanya. Boleh, siapa nih? Ibu mau nanya. Ya, silahkan mau nanya. Yang contoh sebelumnya, yang contoh ini sebelumnya itu yang di atas tadi. Yang ini? Ya, yang biru itu. Yang kan, mana? Yang linear atau yang pecahan? Ya, rumus yang ya 5.12. Oke, ini. Yang contoh keduanya, Bu. Iya. Bener ya ini ya? Ya, itu. Ya, sok. Yang cara cepatnya kan rumusnya tuh minus dx plus b per cx min a. Nah, min a berarti minus dikali min 2 dong. A-nya kan 2. A-nya kan, bukan min 2. Bukan, di sini yang ini ya patokannya nih. Nih A-nya, ini A-nya gitu ya. Biar kelihatan bentar. Nah, ini nilai A-nya adalah 2 ya. B-nya adalah 5, C-nya adalah 3, D-nya, nah ini minus 2. Nah, gitu ya. Kalau misalkan A-nya minus 2, baru nanti dimasukin. Di sini, Bu, nulisnya salah ya? Oh, enggak deh, benar. Ini ya. Sip. Makasih pertanyaannya. Yang lain ada yang nanya lagi nggak? Ya, jadi cara cepat itu kalian lihat aja si rumusnya seperti apa, tapi tentukan dulu nih nilai dari A, B, C, D-nya ya. Seperti itu. Dan hati-hati nih, biasanya kalau misalkan D-nya minus 2, misalkan kayak gini ya, kayak contoh yang ini, kalian cuma nulis 1 minusnya. Nah, perhatikan bahwa minus yang pertama ini merupakan dari rumus ya. Minus yang kedua yang ini, dia merupakan dari nilai D-nya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kalian menemukan ada 2 negatif, patut curiga nih, benar atau enggak gitu ya. Ternyata kalau misalkan untuk contoh yang 5.12 ini, minus pertama ini milik rumusnya, ini ya. Nah, milik rumusnya, yang kedua adalah milik nilai D-nya. Sip, yang lain ada yang tanyakan lagi enggak? Kalau belum ada yang ditanyakan, alhamdulillah. Ya, nah untuk menguji kemampuan kalian diberi tugas lagi sama Ibu untuk minggu kelima dengan cara yang sama. Nomor 1 itu menggunakan cara yang linier, yang paling atas yang 5.11 tadi contohnya, dan soal nomor 2 ini menggunakan cara yang kedua yang tadi pecahan, caranya sama aja